Tak terasa rangkaian riset mendalam kami mengenai salah satu konflik agraria terpanjang di kota Surakarta kini mulai menemukan titik terangnya. Lahan Sriwedari, sebuah kawasan legendaris seluas 9,9 hektar, menyimpan riwayat sengketa hukum yang berlarut-larut selama lebih dari setengah abad. Proses mengurai benang kusut sengketa ini, kami membagi langkah riset ke dalam beberapa tahapan penting demi merajut fakta dari berbagai sudut pandang. Dari pertama kami langsung mengunjungi kawasan Sriwedari untuk mendengarkan suara masyarakat sekitar. Kami wawancarai beberapa pengunjung yang beraktivitas di sini. Kami menanyakan suatu hal yang sama, yaitu sejauh mana mereka mengetahui tentang sengketa lahan Sriwedari. Bapak sinten, Pak? Pak Mujiono. Pak Mujiono. Oke. Kula badhe tanglet tentang Sriwedari, Taman Sriwedari. Nggih, Sriwedari. Mriki. Oh, nggih. Bapak ngertos sengketa lahan mriki, Pak? Nak anune wong tua le, mireng-mirenge wong tua nggih. Niku pinter-pintere sing tukang bayar PBB saking keraton periode ningatan. Wektu niku dikuasai kalih dipasrai kalih raja. Nah, aku gawekno taman. Nah, gaweke taman Sriwedari. Periode ningatan itu kan nggih pegawene keraton. Nah, nggih. Nah, anu krungu-krungune wong tua wonten. Terus menurut Bapak dan cara niku masalah niki cepet selesai Bu? Wah, niku hak. Nggih, pripun nggih? Pun diusahake kan nggih. Pun diusahake kalih hukum nang nggih angel ngoten. Nggih, ngertos. Oke, kalih harapane jenengan pripun Pak kangge Sriwedari niki? Ya harapane ya Sriwedari niku balik ke asal mula lagi. Ya, seperti kebun binatang yang kemarin itu. Ya. Nggih Bapak. Nggih, terus monggo. sadereke Nggih, sampun siap. waktu ini. Nggih, napa-napa. Terus nggih Bapak. Nggih, monggo. Ya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, nah menurut Mas Angga nih, apakah Mas Angga ini tahu tentang sengketa lahan ini? Kalau dari saya kan bukan asli orang sini. Dan kalau saya belum tahu sih Mas itu ada masalah apa di Sriwedari. Mungkin saya juga masih awam ya Mas di Ya. sini. Tidak tahu. Oke. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua, nah menurut Mas Angga, bagaimana masalah ini dapat diselesaikan? Jadi dengan cara apa gitu? Kalau dari saya untuk masalah ini bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Yang kedua bisa dengan baik-baik, tidak ada perdebatan apapun, walaupun dari ahli waris dari sini ataupun dari Pemkot Surakarta. Itu aja sih Mas. Oke, Pak. Iya. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir yang ketiga adalah apa harapan Mas Angga untuk Taman Sriwedari ini? Semoga permasalahan ini di Sriwedari ini bisa segera diselesaikan dengan kekeluargaan, dan semoga Taman Sriwedari ini bisa kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa diurus lagi untuk manajemennya, dan semoga untuk tata letaknya juga bisa diselesaikan, dan semoga kedepannya harapan dari saya Taman Sriwedari bisa lebih dilihat atau dilirik dari wisatawan dari luar Solo. Nah, itu. Terima kasih Mas Angga. Ya, sama-sama.
hari yang sama, kami bergerak cepat, melakukan langkah formal. Kami mendatangi dan mengajukan surat permohonan izin wawancara resmi ke 3 instansi kunci, yaitu pemerintah Kota Surakarta, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, serta Pengadilan Negeri. Di hari kedua, sembari menunggu respon dari beberapa instansi, kami beralih ke aspek legalitas hukum privat. Kami menemui dan mewawancarai seorang notaris atau PPAT. Dari sini kami mencoba mengulik lebih dalam bagaimana sudut pandang hukum pertanahan murni melihat anomali tumpang tindih sertifikat dan putusan pengadilan. Baris sendiri kan sudah menang Pak. Iya. Jadi sudah sampai ke mahkamah pun sudah. Tapi kenapa secara praktik mereka itu susah buat bikin sertifikat, terus juga buat balik nomor juga susah. Apa yang buat BPN itu ragu? Baik, sebenarnya kalau terkait dengan pensertifikatan tanah dan juga warisan itu ranahnya BPN. Jadi kalau dari sudut pandang notaris, misalkan dari kasus Sriwedari itu sudah inkrah, sudah aman ahli waris, kemudian para pihak memberikan kuasa ke notaris untuk mewaris. Jadi warisan itu bisa dilakukan langsung oleh para ahli waris, bisa juga melalui kuasa. Cuma tetap muaranya harus ke BPN. Nah, kalau mereka memberikan kuasa ke ahli waris, dari ahli waris memberikan kuasa ke notaris, pasti nanti oleh notaris dibantu untuk pewarisan. Dengan catatan pasti harus dikonsultasikan ke BPN dulu, bisa tidaknya, karena di sini kan kalau nggak salah ada hak pakai yang melekat di atas tanah para ahli waris. Nah, jadi meskipun warisan itu nantinya mau dijalankan sendiri atau mungkin melalui kuasa notaris, pasti kita harus konsultasi ke BPN dulu. Bisa nggak ini dilaksanakan? Kalau dari pengalaman biasanya itu kalau BPN memperbolehkan untuk lanjut mewaris, itu biasanya bisa. Tapi kalau ada catatan dari BPN, oh tanah ini nggak bisa diwaris karena ini, pasti ada alasannya. Jadi meskipun putusan menang, tapi BPN belum berani menjalankan, pasti nanti proses warisan itu nggak bisa jalan. Nah, itu kembali lagi ke Badan Pertanahan. Soalnya apa? Soalnya di situ setahu saya itu ada cagar budaya. Nah, termasuk ada hak pakai yang sudah terbit. Gitu. Nah, gitu. Jadi itu bisa tidaknya itu tetap harus dikonsultasikan ke BPN, soalnya muaranya pensertifikatan itu di BPN. Kalau notaris kan sebenarnya kalau warisan itu kan bukan kewenangan notaris. Kalau notaris itu hanya kewenangannya terkait dengan pembuatan akta. Jadi warisan itu kembali lagi ke ahli waris. Kalau misalkan minta bantuan atau memberikan kuasa ke notaris, bisa, cuma kita tetap harus konsultasi dengan BPN. Jadi jawabannya tetap kita harus menunggu dari jawaban BPN, bisa tidaknya itu. Kalau bisa jalan, kalau nggak bisa pasti ada alasannya kenapa kok nggak bisa. Jadi ada lagi ditanyakan. Nah, kemudian itu Ya. kan di Sriwedari itu kan ada beberapa objek seperti museum, stadion, cagar Ya. budaya juga. Nah, menurut Sultan dan Bapak itu solusi paling pas buat nyudahi sengketa ini apa? Apakah Pemkot harus bayar buat ganti untuk kompensasi atau tukar bangunan atau tukar lahan atau gimana? Ya, sebenarnya kalau masukan dari kita itu ya udah kumpul bareng dengan para ahli waris. Kalau nggak salah kan putusan pengadilan itu, kalau putusan sampai Mahkamah Agung itu kan sudah dimenangkan oleh ahli waris ya. Kalau saran saya, karena di situ juga ada cagar budaya yang harus dilindungi oleh negara, itu sebaiknya dari para ahli waris dengan pihak Pemkot itu duduk bersama.
Bisa juga jalan tengahnya mungkin ada ganti rugi dari pihak pemkot. Kira-kira ganti rugi dari pihak pemkot dengan yang diminta ahli waris itu berapa? Tercover nggak? Nah, takutnya kalau ganti ruginya terlalu besar, pemkot nggak ada dana, pasti nggak bisa. Kemudian juga opsi kedua bisa juga dilakukan opsi tukar guling. Jadi, di sini udah ada cagar budaya, ahli warisnya kita ganti dengan lain yang lain. Itu pun dengan catatan semua ahli waris harus menyetujui. Nah, kalau misalkan ada 10 ahli waris setuju, ada salah satu yang nggak setuju, nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya semua ahli waris itu harus setuju. Mau nggak di Selang Triadi nilainya sekian ditukar guling dengan di daerah sekian. Nah, itu yang memang agak susah. Cuma bisa jadi opsi selain ganti rugi ditukar, atau mungkin opsi lain bisa model untuk bagi hasil. Ya, jadi katakan cagar budaya atau museum itu kan biasanya kan sebagai yang menghasilkan untuk daya tarik wisatawan. Bisa juga dikelola bersama, kemudian bagi hasil antara pemkot dengan para ahli waris. Itu bisa opsi selanjutnya. Kalau opsi yang lain saya rasa nggak ada, paling ya cuma tetap 3 itu. Bisa ganti rugi, cuma ganti ruginya harus berapa, kemudian tukar guling. Nah, apakah nanti nilai lokasi tukar guling itu apakah sesuai dengan sama Triadi, atau juga bisa bagi hasil. Paling yang itu yang bisa kita sampaikan untuk opsi. Soalnya kalau berlarut-larut pasti nanti ada ahli waris yang meninggal turun lagi juga 7, meninggal turun lagi 7, udah nggak ada titik temu. Nah, gitu. Itu kalau untuk kalau sebenarnya kalau sudah menang itu seharusnya bisa diturun waris. Jadi sertifikat itu seharusnya bisa menjadi atas nama ahli waris langsung. Iya, soalnya kan inkrah sudah menjadi haknya ahli waris. Cuma problemnya kenapa kok nggak bisa lah, itu BPN. Iya, dari BPN kembali lagi. Soalnya di atasnya itu kalau nggak salah sudah terbit hak pakai oleh pemkot. Jadi ada tumpang tindih. Nah, itu kembali lagi ke BPN. Itu kenapa kok nggak bisa. Seharusnya logikanya kalau secara hukum kalau sudah menang ahli waris bisa diberi nama ahli waris, sudah menang. Tinggal nanti kuncinya karena di situ ada cagar budaya. Nah, pengelolaannya dengan pemkot itu harus kita. Soalnya kalau sudah cagar budaya itu kan harus dilindungi. Tapi dari sisi tanahnya itu kalau memang sudah inkrah oleh ahli waris, hanya ahli waris. Tanahnya inkrah hak ahli waris, bangunannya cagar budaya. Makanya kan kalau bisa opsi paling menguntungkan itu ya bagi saya bagi hasil. Ya, tanahnya tetap dimiliki oleh para ahli waris, tapi karena di situ ada cagar budaya bisa menjadi daya tarik wisatawan, ya sudah kayak museum itu. Nanti bagi hasil udah bagi hasil gitu. Cuma ya kembali lagi tergantung para pihak gitu. Iya. Mungkin sekian pertanyaannya Pak. Iya. Terima kasih Pak waktunya. Mohon maaf merepotkan. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas kalau sengketa dari itu sebenarnya kalau dari kacamata akta itu belum ada. Jadi itu kacamatanya dari kacamata ahli waris karena itu tanah warisan, sama dari kacamata pemkot karena itu cagar budaya. Belum masuk ke ranah akta. Jadi belum ada fisik gitu. Belum. Kita bisanya menganalisa seperti itu. Cukup? Ya, cukup lagi. Baru sembuh Pak. Terima kasih Mas. Kami dari mahasiswa Unisri menjalankan tugas kuliah. Saat ini dengan Bapak Bapak Sulistia, Kasih Penanganan Penyelesaian Sengketa.
Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Di sini kita mau menanyakan tentang kasus Sriwedari. Pertanyaan pertama itu bagaimana posisi BPN ketika menerbitkan kembali surat hak pakai untuk Pemkot, sementara di hasil pengadilan itu putusan itu memenangkan ahli waris. Ya, saya jawab ya, terkait dengan prosedur permohonan hak atau penerbitan sertifikat itu pada dasarnya kan sesuai dengan standar yang ada di kita, yaitu apa yang dipunyai haknya dari pemohon. Ada namanya waktu itu panitia A menjalankan tugasnya, kelapa, pengecekan dan sebagainya. Yang jelas kita menerbitkan sertifikat berdasarkan alas hak yang ditampilkan oleh pemohon, ya seperti itu. Terus terkait dengan kedepannya ternyata ada permasalahan secara hukum, ya monggo kita ikuti, karena apa? Walaupun sertifikat merupakan bukti yang paling kuat, akan tetapi apabila ada bukti lain yang dianggap lebih benar menurut putusan pengadilan, ya kita emang mengikuti supaya aturan seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya Bapak, beberapa kali setelah adanya putusan pengadilan yang saling membatalkan sertifikat itu, bagaimana status hukum administrasi tanah Sriwedari di buku BPN? Nah, sepanjang belum ada tindakan selanjutnya terkait dengan pemohon, pemenang atau siapa terhadap keberadaan sertifikat, ya tetap atas nama itu. Nah, karena apa? Putusan pengadilan itu kita sebagai lembaga administrasi pencatat. Kalau toh tidak ada dari pengadilan memerintahkan untuk misalkan pembatalan atau apa, monggo. Jadi kita hanya menjalankan, intinya seperti itu, lembaga pencatat administrasi. Karena apa? Tidak mesti terus putusan pengadilan menang ini terus kita langsung istilahnya mengganti atau merubah, tidak. Tetap ada prosedurnya, berarti ada permohonan pembatalan, itu ada prosedurnya tersendiri juga. Tidak otomatis lah, tidak otomatis langsung yang menang atas nama pemenang, enggak. Harus ada prosedur permohonan pembatalan dan sebagainya. Karena terkait dengan pembatalan sertifikat itu nanti kita akan memohonkan melanjutkan permohonan itu ke Kanwil. Ini seperti itu. Jadi tidak langsung otomatis menjadi ini, enggak bisa. Enggak bisa langsung dibalik. Tidak bisa. Harus ada permohonan dari orang yang menang. Sepanjang putusan sudah inkrah, ya itu monggo yang dari pihak pemohon itu mengajukan permohonan untuk pembatalan itu. Seperti itu. Nomor 3 ini Bapak terakhir ini, sesuai dengan regulasi pertanahan, apa solusi administrasi yang paling memungkinkan buat BPN untuk menyelesaikan sengketa tumpang tindih tanah yang sudah berlarut-larut ini, Pak? Yang berlarut-larut ini berarti terkait dengan Sriwedari. Nah, karena gini, karena terkait dengan tanah Sriwedari itu berproses, ya kita tidak bisa apa-apa, ya tinggal tunggu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Misalkan menang ini harus gimana ya pemohon yang menang atau yang sesuai dengan putusan pengadilan itu mengajukan ke kita, misalkan contoh ini batal, dasarnya apa, putusan pengadilan kan itu. Karena masih berproses, tidak tahu itu masih banding atau sudah PK, saya kurang. Tetap berjalan gitu, Pak? Nah, masih berjalan. Nah, warna kalau nggak salah ini juga baru ramai-ramainya ini karena kondisinya revitalisasi. Nah, itu menurut yang saya ketahui di internet lah, itu bisa saja persepsi berbeda. Karena apa? Itu bisa saja masuk objek yang dimaksud, bisa saja enggak, kan kita tidak tahu. Nah, gitu. Jadi kita menunggu. Tetap menunggu dari. Ya menunggu, iya kan kita seperti yang saya sampaikan bahwa tidak otomatis merubah itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi putusan pengadilan itu administrasi seperti itu, tapi harus dicatat seperti apa? Ya monggo pemohon. Misalkan tahu itu orang itu membawa putusan ke sini, kita jual langsung, oh berubah enggak, tetap ada prosedurnya terkait pembatalan seperti apa, atau pembatalan sertifikat seperti itu. Ya, saat ini ampun saya Bapak. Intinya seperti itu, Mas. Jadi terkait dengan Sriwedari itu memang kalau nggak salah itu mulai tahun 50-an atau berapa itu kuasanya panjang dan seperti itu. Tapi endingnya seperti itu. Kita sampai sekarang juga masih menunggu seperti apa. Sepanjang belum ada titik final, kita enggak. Karena kita sebagai lembaga pencatat intinya seperti itu. Enggak, saya memberikan statement yang mana nanti malah ini kayak kesannya berpihak. Oh iya berpihak. Nah, kita kan dalam pencatat, sepanjang itu benar sesuai aturan, sesuai dengan putusan pengadilan, ya kita jalankan seperti itu. Tapi bukan berarti terus putusan pengadilan seperti ini langsung kita rubah, enggak, karena ada mekanismenya lah, mekanisme terkait tadi batal atau apa, batal secara keseluruhan, batal secara sebagian, kita akan sesuai dengan putusannya, isi putusan itu. Seperti itu, Mas. Pertanyaan sampai selesai, Bapak. Terima kasih buat Pak. Ya maaf ya kalau memang saya mungkin
tegang atau apa, memang gaya bicara saya seperti itu. Aman Bapak. Nggih. Itu nggih Mas nggih. Nggih. Matur suwun Bapak buat Siap, waktunya. siap. Terima kasih. Oke. Mohon maaf jika mengganggu. Siap, nggih. Terima kasih Mas. Semoga sukses, semoga Siap, Bapak. nggih. Monggo Bapak.